Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Konten kali ini merupakan bagian kedua dari konten sebelumnya tentang 100 hari pertama. Nah, apa itu 100 hari pertama? Intinya adalah 100 hari pertama kepemimpinan Anda sebagai kepala daerah. Dan ini dilihat mulai dari Anda dilantik hingga 100 hari pertama yang merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan strategis harus Anda lakukan, harus Anda rencanakan sebaik-baiknya dan harus Anda jalankan hingga Anda bisa meneruskan kepemimpinan Anda di dalam 4 tahun berikutnya dengan jauh lebih baik lagi. Saya refresh sedikit 2 hal penting mengapa 100 hari pertama ini menjadi sangat penting. Yang pertama adalah sejak Anda dilantik, masyarakat ingin melihat langsung bukti terhadap janji-janji politik Anda, terhadap apa yang Anda katakan kepada masyarakat Anda. Jadi, program apa yang Anda ingin lakukan, kemudian bagaimana Anda melakukan, pola kepemimpinan Anda seperti apa, itu masyarakat ingin lihat di dalam 100 hari pertama. Bukan hanya masyarakat secara umum yang memilih Anda yang akan melihat dan memperhatikan ini, tetapi juga kompetitor-kompetitor politik Anda ingin melihat, lawan-lawan politik Anda ingin melihat bagaimana Anda sesuai antara apa yang Anda katakan pada saat kampanye dan pada saat Anda menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, 100 hari pertama ini Anda harus bisa memberikan bukti yang jelas. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, hal kedua kenapa 100 hari pertama ini menjadi penting, karena 100 hari pertama merupakan pondasi kepemimpinan Anda untuk 5 tahun selama Anda memerintah, di mana 100 hari pertama Anda mulai bekerja sama, Anda mulai berkoordinasi, Anda mulai bersinergi dengan pihak-pihak lain. Apakah itu tim Anda sendiri, birokrat, kompetitor Anda, partai politik di parlemen, pihak investor, pihak pemerintah pusat, dan lain sebagainya. Dan bagaimana Anda menjalankan komunikasi dan koordinasi di dalam 100 hari pertama, ini menjadi hal yang paling menentukan dan sangat strategis bagi langkah-langkah Anda berikutnya. Ada 4 hal yang harus dilakukan. Ya, sebetulnya ada 7, tapi di sini saya akan membongkar 4 hal utama yang para kepala daerah harus lakukan dalam 100 hari pertama. Yang pertama adalah tentang program. Ya, implementasi program ini menjadi sesuatu yang penting. Karena program ini adalah janji-janji kampanye Anda. Program ini adalah janji-janji politik yang Anda ingin berikan kepada masyarakat. Nah, dalam menyajikan atau menjalankan program itu, 100 hari pertama ini adalah jangka waktu yang tidak panjang. Tetapi di dalam 100 hari itu Anda harus bisa mewujudkan paling tidak beberapa program yang bisa Anda janjikan pada waktu Anda melakukan kampanye politik. Nah, ini penting sekali untuk Anda melihat mana yang menjadi prioritas di dalam 100 hari pertama. Jadi, dalam konteks program, Anda harus memilih di dalam 100 hari pertama itu program dan janji politik mana yang Anda sudah berikan harapannya kepada masyarakat dan untuk kemudian Anda jalankan di dalam 100 hari pertama untuk masyarakat melihat bahwa Anda adalah pemimpin yang konsisten. Yang kedua adalah menyusun tim kerja Anda. Nah, tim kerja ini tentu saja adalah orang-orang yang Anda percaya. Ini bisa muncul dari mereka yang kemarin membantu Anda di dalam proses pemenangan Anda. Ini juga bisa berasal dari ratusan atau bahkan ribuan birokrat yang nanti siap bekerja di bawah arahan dan kepemimpinan Anda. Ini juga kemudian Anda bisa mengambil pihak-pihak luar yang profesional, mungkin konsultan profesional yang Anda anggap bisa membantu Anda. Nah, bagaimana Anda menyusun tim kerja ini menjadi satu hal yang penting, baik yang berasal dari tim pemenangan maupun yang berasal dari birokrasi ataupun tim yang independen dan profesional. Nah, bagaimana kemudian Anda merangkum pola kerja, sistem kerja, bagaimana kemudian Anda membangun komunikasi dan koordinasi mereka menjadi satu hal yang sangat penting di dalam 100 hari pertama, termasuk bagaimana Anda membuat
etik, membuat aturan-aturan yang kemudian menjadi dasar bekerjanya tim Anda ini. Yang ketiga berkaitan dengan strategi pencapaian tujuan atau strategi pencapaian program-program Anda. Jadi program-program ini ada yang program-program yang merupakan janji politik Anda, tapi ada juga program-program yang merupakan titipan dari pemerintah pusat atau titipan dari pemerintah provinsi, di mana berupa target-target indikator pembangunan, misalnya semacam mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi jurang pemisah antara kemiskinan dan kekayaan atau yang sering disebut sebagai Gini rasio, mengurangi angka stunting dan lain sebagainya. Nah, target-target ini di dalam setiap program harus ada strategi pencapaiannya seperti apa. Bisa Anda lakukan sendiri bersama tim Anda, ada yang bisa Anda lakukan bersama tim birokrat, tapi mungkin juga ada hal-hal yang Anda perlu lakukan bekerja sama dengan pihak luar, misalnya pihak investor, pihak mereka yang tertarik untuk masuk dan berbisnis dengan Anda sebagai kepala daerah yang katakanlah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang baik dan lain sebagainya. Jadi strategi pencapaian dari setiap program yang ada itu Anda harus susun sejak awal, sehingga nanti dalam menjalankan pemerintahannya terutama setelah 100 hari itu menjadi jauh lebih mudah. Yang keempat adalah sistem dan mekanisme kerja. Tadi saya katakan bahwa Anda dalam menjalankan pemerintahan tidak mungkin sendiri. Sama seperti pada waktu Anda memenangkan pilkada, Anda tidak sendiri. Anda membutuhkan orang-orang lain yang bisa bekerja yang sesuai dengan arahan, sesuai dengan visi misi Anda, sesuai dengan harapan dari masyarakat. Nah, ini mempertemukan ini bukan sesuatu hal yang mudah karena masing-masing pihak biasanya sudah mempunyai karakter sendiri, sudah mempunyai ekspektasi sendiri, sudah memiliki pola kerja sendiri. Nah, disinilah Anda perlu membentuk sistem kerja, mekanisme kerja yang baik, di mana di dalam sistem kerja tersebut jelas dan transparan serta akuntabel, di mana dalam sistem kerja tersebut meritokrasi dan bagaimana Anda menghargai dari setiap pencapaian yang dilakukan oleh tim Anda itu harus jelas dan terbuka sejak awal. Nah, sistem dan mekanisme kerja ini, bila ini terus berlangsung, akan menjadi culture yang baik, akan menjadi budaya dari sistem kerja birokrasi dan sistem kerja dari kepala daerah yang bisa menuntun kepada keberhasilan program-program mereka. Sehingga nanti mereka yang bekerja di bawah Anda akan tahu bagaimana prioritasnya, bagaimana pola kerjanya. Jadi Anda harus bisa menuangkan apa yang Anda inginkan, kemudian bagaimana ini kemudian dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa dipantau, sehingga Anda nanti sebagai pemimpin itu bisa memantau dan mengobservasi keseluruhan program berjalannya pemerintahan dengan cara yang lebih baik, lebih mudah. Dan ini dasarnya harus diberikan di 100 hari pertama. Ada 3 hal lain yang perlu Anda lakukan di dalam 100 hari pertama, tetapi saya tidak akan menjelaskannya sekarang karena ini udah masuk ke dalam tahapan yang berikutnya. Nah, kabar gembira bagi Anda, saya akan ulangi lagi bahwa Politician Academy memiliki komitmen untuk membantu kepala daerah yang ingin betul-betul berhasil dan ingin benar-benar membangun daerahnya. Sehingga kami siap untuk memberikan pendampingan di 100 hari pertama secara gratis atau free kepada Anda kepala daerah yang terpilih. Kami akan memberikan masukan-masukan dasar-dasar dan kemudian bagaimana ini bekerja agar Anda bisa mencapai tujuan Anda. Sebelumnya Politician Academy sudah memiliki pengalaman mendampingi kepala daerah di beberapa wilayah di Indonesia dan keberhasilan itu menjadi nyata. Kenapa keberhasilan itu menjadi nyata? Bukan semata-mata keberhasilan dan kehebatan dari tim dari kepala daerah atau kepala daerahnya, tetapi bagaimana mereka merencanakan, bagaimana mereka mengorganisasikan keberhasilan, bagaimana kemudian mereka menyusun program dan sistem bekerja di dalam 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, 4 tahun pertama ini, sehingga kemudian biasanya
teman-teman yang kami bantu, kepala daerah yang kami bantu itu bisa terpilih kembali di periode kedua dengan cara yang lebih mudah dan lebih murah. Nah, bagaimana caranya? Silahkan Anda hubungi nomor kontak ini, kita bikin janji, kita ngopi bareng, kita bertemu, ngobrol bareng untuk bisa mengetahui lebih dalam mengenai program pendampingan 100 hari pertama yang kami berikan secara free dan gratis. Kenapa kami mau memberikan ini? Karena kami mempunyai komitmen membuat Indonesia menjadi lebih baik, dan saya yakin Indonesia menjadi lebih baik nggak semata-mata hanya karena kepemimpinan presiden atau kepemimpinan pemerintah pusat, tetapi bagaimana keberhasilan itu bisa ditularkan di daerah-daerah. Tidak hanya di Jakarta, di Jawa, tetapi juga di semua daerah yang lain. Dan bila Anda merupakan kepala daerah yang kami cari, merupakan kepala daerah yang betul-betul ingin mempunyai komitmen untuk membangun daerahnya, mari kita bekerja sama. Saya tunggu respon dari Anda di nomor berikut ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan salam kebangsaan.